Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai 3 materi jaringan komputer. Yang pertama itu ada mengenai STP, kemudian yang kedua adalah IP routing, dan yang ketiga mengenai saklar lapisan 2 dan lapisan 3. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sharon Yorensa dengan 3 digit NIM terakhir 173. Saya Arum Hadimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 175. Saya Yuswartur Panogian Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 172. Saya Narendra Rino Fendi dengan 3 digit terakhir 160. Saya Muhammad Alfian Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 153. Materi yang pertama yakni pengertian STP atau Spanning Tree Protocol. Apa itu Spanning Tree Protocol? Spanning Tree Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah loop dalam topologi jaringan. STP memastikan bahwa hanya ada satu jalur aktif antara dua perangkat dalam suatu jaringan, sehingga menghindari perulangan paket data yang dapat menyebabkan kemacetan jaringan. Mengapa membutuhkan STP? Jadi, tanpa STP, jaringan dengan banyak switch dapat mengalami looping, yang dapat menyebabkan yang pertama, broadcast storm. Yang dimaksud broadcast storm adalah paket data dikirim berulang-ulang tanpa henti, dan itu menyebabkan jaringan lambat atau bahkan mati. Kemudian yang kedua yakni multiple frame transmission, yakni data dikirim ke tujuan lebih dari sekali yang menyebabkan duplikasi data. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan jaringan, yakni jaringan tidak dapat menentukan jalur komunikasi yang benar, dan hal tersebut menyebabkan gangguan komunikasi. Dengan STP, jaringan dapat mendeteksi dan menonaktifkan jalur redundan sehingga hanya satu jalur aktif yang digunakan untuk transmisi data. Kemudian cara kerja STP. STP bekerja dengan memilih root bridge, lalu menentukan jalur terbaik dengan cara menonaktifkan jalur redundan. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama yakni pemilihan root bridge. Jadi switch dengan bridge ID terkecil akan menjadi root bridge. Kemudian BID bit terdiri dari bridge priority, default, dan MAC address. Kemudian langkah kedua yakni menentukan jalur terbaik. Jadi setiap switch menghitung jalur terbaik ke root bridge berdasarkan path cost, yakni biaya berdasarkan bandwidth. Kemudian port dengan biaya terendah akan menjadi root port. Kemudian langkah ketiga yakni menonaktifkan jalur redundan. Jadi STP memilih satu jalur aktif dan menonaktifkan lainnya dengan menempatkan port dalam status blocking. Terus jika jalur utama gagal, jalur yang sebelumnya diblokir akan diaktifkan kembali untuk memastikan konektivitas tetap berjalan. Kemudian ada jenis-jenis STP. Jadi STP memiliki beberapa varian yang digunakan berdasarkan kebutuhan jaringan. Yang pertama ada CST atau Common Spanning Tree, yakni hanya ada satu instance STP untuk seluruh jaringan VLAN. Kemudian ada PVST, Per VLAN Spanning Tree. Jadi Cisco STP yang menjalankan instance STP terpisah untuk setiap VLAN. Kemudian ada RSTP atau Rapid Spanning Tree. Jadi ini adalah versi lebih cepat dari STP dengan waktu konvergensi lebih singkat. Kemudian yang terakhir ada MSTP atau Multiple Spanning Tree Protocol, yakni menggabungkan beberapa VLAN ke dalam satu instance STP untuk efisiensi. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan mulai dari tahapan protokol STP. Yang pertama bisa kita lihat dari diagram yang di samping kiri ini. Tahapan ini tuh dimulai dari proses blocking. Apa itu blocking? Status block adalah port yang tidak ditunjuk dan tidak pernah berpartisipasi dalam penerusan frame atau bingkai. Batas waktunya adalah 20 detik atau tidak terbatas. Dan juga antarmukanya selalu memasuki status pemblokiran saat kita akan mengaktifkan STP. Selanjutnya ada tahapan listening. Listening adalah antarmuka yang dimasukkan setelah status pemblokiran. Antarmuka ini membantu kita menentukan bahwa antarmuka yang harus berpartisipasi dalam penerusan frame. Listening ini melakukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, membuang frame yang diterima port. Yang kedua, tidak mempelajari alamat. Dan yang ketiga, menerima BPDU. Yang ketiga ada tahap learning. Status learning membantu mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam penerusan bingkai atau frame. Antarmukanya memungkinkan kita masuki status pembelajaran atau learning dari papan listening. Selanjutnya ada ketahapan forwarding. Antarmuka dalam status forwarding ini membentuk frame penerusan.
Antarmuka ini memasuki status penerusan dari status pembelajaran yang menjalankan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ada menerima dan meneruskan frame yang diterima pada port, terus mempelajari alamat, dan yang ketiga itu menerima BPDU. Yang terakhir ada disable state. Status ini tidak berpartisipasi dalam perulangan spanning tree, karena port ini dinonaktifkan secara administratif dan waktunya juga tidak terbatas. Antarmuka yang dinonaktifkan menjalankan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ada membuang frame yang diterima port, yang kedua tidak mempelajari alamat, yang ketiga tidak menerima BPDU. Selanjutnya ada istilah-istilah STP. Istilah-istilah STP ini contohnya di sini ada jembatan, jembatan akar atau RB, jembatan non-akar atau NRB, pelabuhan akar atau RP, pelabuhan yang ditunjuk atau DP, terus ada ID pelabuhan, biaya jalur atau PC, pelabuhan yang tidak ditunjuk, terus ada Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP, lalu ada Unit Data Protocol Jembatan atau BPDU, dan yang terakhir ada notifikasi perubahan topologi atau TCN BPDU. Selanjutnya di sini ada perbedaan untuk STP dan juga RSTP. Di STP sendiri, ini bridge hanya mengirimkan BPDU ketika ditinjau pada RP atau protokol root dan juga RB dari RB atau root bridge. Sedangkan pada RSTP ini mengaktifkan switch untuk mengirimkan BPDU setiap kali hello time. Lalu selanjutnya STP ini mencakup dua jenis port. Yang pertama ada root port dan juga designated port. Dan untuk RSTP sendiri, metode RSTP ini mencakup port tambahan, yaitu ada port alternatif dan juga port cadangan. Yang terakhir, apa sih perutian IP? Perutian IP atau IP routing adalah proses yang mengirimkan paket dari sebuah host di satu jaringan ke host lain di jaringan jarak jauh yang berbeda. Ini membantu kita memeriksa alamat IP tujuan suatu paket, menentukan alamat hop berikutnya, dan juga meneruskannya. Router IP ini menggunakan tabel perutian untuk menentukan alamat hop berikutnya kemana paket harus dikirimkan. Dalam perutian IP Cisco, data dirutkan dari sumbernya ke tujuannya melalui router dan juga melintasi beberapa jaringan. Protokol perutian IP memungkinkan router untuk membangun tabel penerusan yang menghubungkan tujuan akhir dengan alamat hop berikutnya. Akan menjelaskan mengapa IP sangat penting. IP address adalah elemen krusial dalam dunia digital yang memungkinkan seperangkat saling terhubung dan berkomunikasi. Tanpa IP address, akses internet, komunikasi online, dan layanan digital tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Sebagai alamat digital atau IP address memastikan data yang dikirim mencapai tujuan dengan efisien dan aman. Selain itu, IP juga mendukung teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT dan sistem otomatisasi yang semakin memperkuat perannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak terlalu terlihat, IP address adalah fondasi dari konektivitas global yang memungkinkan inovasi dan perkembangan teknologi terus berjalan di masa depan. Perannya akan semakin penting dalam menjaga infrastruktur digital yang lebih canggih dan terintegrasi. Selanjutnya adalah cara kerja IP. Cara kerja IP address ini mirip dengan proses pengiriman surat, di mana setiap paket data dialamatkan dengan jelas sehingga dapat dikirim dan diterima oleh pihak yang benar. Proses kerjanya melibatkan beberapa langkah yang saling berhubung. Yang pertama adalah pengiriman paket data. Saat pengguna mengakses website, perangkat akan mengirimkan paket data yang berisi permintaan informasi. Yang kedua adalah penambahan IP address tujuan. IP address tujuan ditambahkan ke dalam header paket data seperti label alamat pada surat. Yang ketiga, routing melalui router. Paket data melewati router yang menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan cepat. Yang keempat dan yang terakhir adalah penerimaan paket data. Server tujuan membaca IP pengirim dan mengirimkan respon balik ke perangkat yang mengajukan permintaan. Selanjutnya adalah manfaat IP. Manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet dengan adanya IP address adalah aksesibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat
dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. Jika dianalogikan, sebuah perangkat sebagai manusia dan IP address adalah sebuah nama. Tentu hal ini akan mempengaruhi komunitas antar manusia tersebut. Jadi manfaat utama dari penggunaan IP address ini bagi pengguna internet yaitu dapat melakukan komunikasi data, mengakses informasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan internet. Selanjutnya, jenis-jenis IP. Jenis IP terdapat menjadi berbagai jenis. Yang pertama adalah IPv4. Jenis IP yang paling umum digunakan dengan format 32 bit terbagi dalam 4 bagian, menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik dan digunakan oleh mayoritas perangkat saat ini. Yang kedua adalah IPv6. Versi terbaru dengan format 128 bit menawarkan jumlah alamat yang lebih besar, lebih aman, efisien, dan mendukung teknologi terbaru seperti multicast dan IPsec. Yang ketiga adalah private IP, yaitu digunakan dalam jaringan lokal seperti WiFi, rumah, atau kantor, dan tidak bisa diakses dari internet. Yang keempat adalah public IP, digunakan untuk koneksi langsung ke internet dan dikelola oleh penyedia layanan internet. Yang kelima adalah alamat IP dinamis, IP yang berubah-ubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan, meningkatkan keamanan. Yang terakhir adalah alamat IP statis, alamat IP yang tetap dan tidak berubah, cocok untuk server atau perangkat yang membutuhkan akses konstan. Di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana pengertian, keuntungan, dan cara kerja saklar 2 versus saklar 3. Yang pertama, pengertian dari saklar lapisan 2. Saklar lapisan 2 juga dikenal sebagai saklar lapisan tautan data, adalah perangkat jaringan yang beroperasi pada lapisan tautan data model OSI. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat di jaringan yang sama dan meneruskan data di antara mereka berdasarkan alamat MIC mereka. Saklar lapisan 2 meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi lalu lintas siaran dan menyediakan bandwidth khusus untuk host. Lalu, mereka umumnya digunakan dalam jaringan area lokal LAN dan merupakan komponen penting dalam jaringan perusahaan, khususnya di lapisan distribusi dan akses. Yang kedua, pengertian saklar lapisan ketiga. Saklar lapisan 3 adalah alat jaringan yang kuat untuk menggabungkan kecepatan dan efisiensi saklar tradisional dengan kemampuan peruteran router. Saklar lapisan 3 ini beroperasi pada lapisan jaringan model OSI yang memungkinkannya untuk menangani fungsi peruteran dan peralihan dengan mulus. Jadi kita ke slide selanjutnya, yaitu fungsi peralihan maksud saya itu cara kerjanya. Di sini saya menyebutkan cara kerja saklar lapisan 2. Cara kerja saklar lapisan 2 bekerja dengan memeriksa alamat MIC dari bingkai yang masuk dan meneruskannya ke port yang sesuai. Ini menciptakan koneksi khusus antar perangkat, mengurangi domain tabrakan, dan meningkatkan kinerja jaringan. Saklar lapisan 2 juga dapat membuat LAN virtual untuk secara logis membagi jaringan fisik menjadi segmen yang lebih kecil dan meningkatkan organisasi jaringan, keamanan, dan kinerja. Lalu keuntungan dari saklar lapisan 2 dan saklar lapisan 3. Saklar itu juga bisa disebut dengan layer. Jadi kita bisa menyebutnya dengan layer 2 dan layer 3. Oke. Yang pertama, di layer 2 keuntungannya itu membantu meneruskan paket berdasarkan keunikannya alamat MIC. Terus tidak memerlukan pengaturan atau manajemen apapun, lalu juga bisa diterapkan dengan cepat dengan biaya yang lebih rendah daripada layer ketiga. Keuntungan dari layer ketiga, yang pertama meningkatkan isolasi kesalahan,
memberikan kemudahan manajemen keamanan, mengurangi volume lalu lintas siaran, kemudahan proses konfigurasi untuk VLAN karena tidak diperlukan router terpisah di antara setiap VLAN. Selanjutnya ada fungsi dari peralihan lapisan 2. Fungsi dari peralihan lapisan ini tentunya ada banyak sekali, namun beberapa di antaranya adalah saklar lapisan 2 menjalankan fungsi peralihan untuk mengatur ulang bingkai data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan lainnya. Kemudian bridge dan switch bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan STP untuk menghilangkan bridging loop. Kemudian layer 2 switch membagi LAN atau local area network yang rumit menjadi kecil VLAN jaringan. Selanjutnya, fungsi dari peralihan lapisan 3 bisa menentukan jalur berdasarkan pengamatan logis, kemudian memberikan keamanan, dan memungkinkan Anda memperbaharui manajemen jaringan sederhana. Nah, untuk perbedaan dari lapisan 2 dan 3, itu kalau lapisan 2, peralihan lapisan 2 digunakan untuk mengurangi lalu lintas di jaringan lokal. Sedangkan lapisan 3 itu sebagian besar digunakan untuk mengimplementasikan VLAN. Kemudian di layer 2, paket switching dialihkan dari sumber ke port tujuan. Sedangkan di lapisan 3, menggunakan sedikit waktu untuk memeriksa paket data sebelum menemukan rute terbaik yang tersedia untuk mengarahkan paket data ke port tujuan. Yang ketiga, perbedaannya adalah kalau lapisan 2 menggunakan protokol resolusi alamat untuk menemukan alamat MAC perangkat lain, dan lapisan 3 itu menggunakan alamat IP untuk perutean dalam virtual LAN atau VLAN. Selanjutnya, saklar lapisan 2 hadir dengan sedikit kecenderungan untuk mengalihkan paket dari satu port ke port lainnya. Sedangkan peralihan lapisan 3 itu juga membantu perangkat untuk berkomunikasi di luar jaringan. Kemudian yang terakhir, saklar lapisan 2 melakukan peralihan sederhana dengan mencari dan memelihara tabel alamat MAC, sedangkan lapisan 3 adalah perangkat khusus yang dirancang untuk merutekan paket data alamat IP. Nah, ini perbedaannya jika dikelompokkan berdasarkan fungsi perutuannya. Saklar lapisan 2 itu hanya alamat MAC, sedangkan lapisan 3 itu mendukung perutuan yang lebih tinggi seperti perutuan statis dan perutuan dinamis. Kemudian dari penandaan VLAN berdasarkan alamat IP-nya, kalau saklar lapisan 2 itu tidak, sedangkan lapisan 3 itu ia menandakan VLAN berdasarkan alamat IP. Kemudian antar VLAN itu saklar lapisan 2 juga tidak, sedangkan lapisan 3 itu iya. Dan untuk aplikasinya, dari lapisan 2 itu domain lapisan 2 murni, sedangkan saklar lapisan 3 itu gabungan dari beberapa saklar akses. Nah, walaupun peralihan lapisan ini tadi mempunyai banyak sekali manfaat, tapi ada juga batasan-batasan atau kekurangan dari peralihan lapisan 2 maupun lapisan 3. Untuk lapisan 2 itu, saklar lapisan 2 harus memecah domain tumbukan dengan benar. Kemudian itu tidak memecah domain siaran secara default, dan saklar lapisan 2 tidak memungkinkan Anda menerapkan kecerdasan apapun saat meneruskan paket. Sedangkan untuk batasan dari peralihan lapisan 3, itu biaya saklar lapisan 3 cukup tinggi jika dibandingkan dengan saklar lapisan layer 2, saklar lapisan peralihan 2. Kemudian saklar lapisan 3 tidak menawarkan fungsionalitas WAN, dan penyewa dari saklar lapisan 3 ini banyak dan virtualisasi. Ya, sekian dari kelompok kami, terima kasih.